Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini, yang mana di dalam pembahasan sebelumnya kita membahas tentang cara memandikan jenazah, yang mana kita mulai dengan membersihkan bagian-bagian tertentu yang telah kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya, yang mana kemudian dibasuh menggunakan air sampai tata caranya mana dulu yang dibasuh sehingga rata semua jenazah tersebut dibasuh dan dialiri oleh air, yang mana basuhan tersebut itu sebanyak 3 kali sebagaimana yang telah kita bahas, yaitu pertama dibasuh menggunakan air sidir, atau kalau zaman kita sekarang ini air yang juga di situ dibarengi dengan sabun, supaya lebih membersihkan bagian tubuh si mayit. Kemudian air yang kedua, basuhan yang kedua, yaitu menggunakan air yang menghilangkan sabun tersebut, air yang biasa, air yang murni. Kemudian yang ketiga yaitu air yang dicampuri sedikit dengan sebagaimana yang dibahas di dalam pembahasan di dalam kitab-kitab, yaitu kafur. Kafur di sini semacam tumbuhan yang mana di situ dicampurkan di air, yang tujuannya jenazah tersebut itu bisa tidak cepat untuk membusuk ketika dibasuh dan disiram dengan air yang bercampur dengan tumbuhan yang namanya kafur tersebut, yaitu 3 kalinya basuhan seperti ini yang disunahkan. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwasannya seandainya jenazah tersebut diratakan atau dibasuh semua badannya menggunakan air 1 kali, maka ini sudah cukup. Akan tetapi sunnahnya yaitu dibasuh sebanyak 3 kali seperti ini, Maka kemudian di sini dikatakan fahadhihi tsalas ghuslatan wahidah, maka 3 kali basuhan seperti ini, yang mana pertama kali tadi menggunakan sidir atau mungkin dicampur kalau sekarang menggunakan sabun, kemudian yang kedua untuk menghilangkannya, kemudian yang ketiga yang sedikit dicampur dengan air kafur atau tumbuhan yang semacam itu, maka ini dihitung 1 kali basuhan. Ini dihitung 1 kali basuhan. Disunahkan ditambahi 2 kali yang semisal seperti itu juga sampai 3 kali. Dengan 3 basuhan yang dihitung 1 tadi itu. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ini sunahnya ketika kita memandikan jenazah. Sehingga jumlahnya di sini dikatakan sama beliau fahadhihi tis'u ghusalatin fi'lan wa thalathun aslan. Secara hitungan dihitung semuanya, maka seakan-akan ini ada 9 kali basuhan. Akan tetapi intinya di sini ada 3, Inti yang dihitung di sini ada 3. Baru setelah membahas ketika kita telah membersihkan, membasuh, menyiram jenazah tersebut menggunakan tata cara yang telah dibahas di sini, baru musannif hafizahullah taala beliau memulai menyebutkan sunnah-sunnahnya bagi seseorang, atau tata cara yang sunnah ketika seseorang itu memandikan jenazah.
Untuk menyempurnakan faedah di sini katanya beliau, wahya wad'ul mayyit inda iradati huslihi alal muqtasal ma'a kaunihi murtafi'an liyashula husruhu. Ya, sunnahnya ketika seseorang itu memandikan mayit, seorang mayit tersebut ditaruh di tempat yang agak tinggi, sekiranya tidak ditaruh di bawah atau di lantai atau di tanah, supaya seseorang yang memandikan tersebut itu lebih mudah ketika mayit itu terangkat dari tanah atau ditaruh di tempat yang lebih tinggi, sehingga pemandi jenazah di situ nggak perlu jongkok, ya bahkan cukup untuk berdiri dengan melakukan pemandian jenazah tersebut tanpa susah-susah untuk jongkok kemudian berdiri untuk ngambil air dan lain sebagainya. Ya, sunahnya ditaruh di tempat yang agak tinggi. Wa kaunul ma'il husli baridan, ya disunahkan juga air yang digunakan untuk memandikan jenazah ini adalah air dingin. Ya, maksudnya air dingin di sini bukan air yang didinginkan atau air yang ditaruh di situ es, bukan ya. Akan tetapi air dingin yang dimaksud ini adalah air yang sekiranya air normal dan tidak dipanaskan. Air yang tidak dipanaskan dengan api. Akan tetapi umumnya air yang ada di daerah kita masing-masing. Akan tetapi di sini dibahas seandainya kita butuh kepada air yang dihangatkan tadi itu atau dipanaskan, sekiranya panasnya itu tidak sampai terlalu panas, ya. Dengan adanya kebutuhan untuk membersihkan sebagian kotoran yang mungkin tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air hangat, maka ini tidak masalah. Ya, maka ini tidak masalah. Kemudian wa kaunuhu bima'in malih. Dianjurkan juga ketika memandikan jenazah, air tersebut air yang agak asin atau air yang bukan air yang biasa, ya, supaya itu lebih mengawetkan, lebih tidak mempermudah atau tidak mudahnya jenazah tersebut untuk mengalami cepat rusak atau cepat bau atau yang semisal hal tersebut. Wa yad'uhu fi ina'in kabirin yub'iduhu an maudhi'is sob. Dianjurkan juga air tersebut ditaruh di wadah yang besar. Ya. Kemudian setelah ditaruh di wadah yang besar, hendaknya air tersebut tidak didekatkan atau dijauhkan dari tempatnya memandikan jenazah, agak jauh sedikit. Sekiranya cipratan atau cipratan air tersebut itu tidak sampai menyiprat atau loncat ke tempat air yang digunakan untuk memandikan jenazah tersebut, akhirnya seandainya air tersebut kurang dari 2 kula, maka bisa menjadikan air tersebut air yang mustakmal. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah dianjurkan untuk memandikan jenazah tersebut di tempat yang tidak ada orang yang memasukinya, ya, tempat yang sepi, tempat yang sekiranya sudah ditutupi, hanya orang yang memandikan dan orang yang membantu seseorang tersebut untuk memandikan jenazah, ya, atau sebagian dari kerabat si jenazah tersebut atau kerabat si mayit tersebut. Wa ayakuna tahta sakfin. Dianjurkan juga untuk memandikan jenazah itu di bawah naungan, maksudnya di bawah sesuatu yang atasnya itu ada penutupnya, entah di dalam bangunan, ya, di kamar mandi misal, atau di teras yang atasnya ini ada penutupnya, atau mungkin di luar bangunan tapi atasnya dibuat penutup sendiri, maka ini yang dianjurkan. Wa alaihi qamisun balin, dan dianjurkan si mayit tersebut, ya, untuk
menggunakan ya pakaian yang khusus atau gamis yang khusus, emang di situ digunakan hanya untuk memandikan si mayit. Ya tujuannya di sini supaya auratnya si mayit ini tidak sampai terbuka, ya tidak sampai terbuka. Kemudian di sini beliau jelaskan juga salah satu yang disunahkan, wa inda ijlasihi 'alal mughtasal yujlisuhul ghasilu birifqin. Ketika seorang yang memandikan mayit ini menaruh mayit tersebut di atas tempat memandikannya mayit tersebut, ya seperti ya tempat tidurnya, tapi yang khusus untuk digunakan untuk memandikan mayit, ini orang yang memandikan dianjurkan untuk menaruhnya dengan sangat hati-hati, dengan sangat lemah lembut. Wa yad'u yaminahu ala katifaihi, ya, wa ibhamahu fi nuqrati qafa al mayyit. Ya disunahkan ya, tangan kanannya itu memegang tengkuknya ini supaya ketika naruh nggak sampai terlalu keras menaruhnya, jadi pelan-pelan. Wa yusnidu dhuhrahu bi rukbatihil yumna. Kemudian juga ya mengganjal punggungnya ini menggunakan apa? Rokobah, dengkul atau kaki si pemandi jenazah tersebut ketika ingin memiringkan atau memberdirikan sedikit bagian tubuhnya si mayit. Wa yumirru yadahul yusra ala batnihi. Kemudian agak menjalankan tangannya ini atau memijat sedikit di area perutnya si mayit. Tujuannya untuk apa? Bitahammulin yasir, agak ditekan sedikit, ma'ad tikror, yaitu diulang berkali-kali. Tujuannya untuk apa? Liyukhrija ma fihi minal fadholah, supaya sisa-sisa yang ada di dalam perut si mayit ini bisa keluar. Wa fi hadzal athna'i yukthiru min sabbil ma'i alaihi likai la tadhhar raihatuhu. Ya. Berbarengan dengan seorang pemandi tersebut memijat sedikit demi sedikit, ya, atau mengurut sedikit demi sedikit perutnya si mayit supaya keluar apa yang tersisa di dalamnya. Ini dibarengi dengan membasuh, terus dibarengi dengan menyiram air kepada si mayit tersebut. Tujuannya untuk apa? Supaya nggak sampai nampak, tidak sampai tercium bau aroma yang keluar dari perutnya si mayit tersebut, ya. Ya. Tsumma ba'da dzalika yudajji'uhu ala qafahu wa yubashirul ghusla kama taqaddam. Kemudian setelah melakukan hal-hal yang disunahkan ini, baru ya kita mau membasuh atau menyiramkan air kepada si mayit dengan menidurkannya itu miring, ya sebagaimana yang telah kita bahas. Yang disunahkan ketika kita telah membasuh bagian depan kanan si mayit, kemudian bagian kiri dari tubuh si mayit yang bagian depan, kemudian ketika kita ingin membasuh bagian belakang, ya dimulai juga dari kanan, itu dengan memiringkan sedikit tubuh si mayit, ya. Ya ini salah satu sunnah-sunnah yang dijelaskan di dalam kitab Durratul Yatimah. Semoga ini semua menjadi manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Mungkin sekian, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.